Pos TNI Angkatan Laut Manggar mengevakuasi mayat tidak dikenal yang mengapung di permukaan laut beberapa mil dari Pantai Menara, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Baru dan Kodim 1004 Kota Baru mengadakan kegiatan vaksinasi massal kedua kalinya dengan target sasaran 1.000 dosis per hari. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi dirimu yang seharusnya. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Nabila kembali hadir menjumpai Anda dalam Nevi News edisi Kamis 7 Oktober 2021 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Berita hari ini diawali dari Pos Angkatan Laut Manggar yang mengevakuasi mayat tak dikenal di perairan Belitung Timur. Pos TNI Angkatan Laut Manggar yang berada di bawah jajaran Lanal Bangka Belitung bersama Pos Basarnas Manggar, Polair Polres Beltim, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur mengevakuasi mayat tidak dikenal yang mengapung di permukaan laut beberapa mil dari Pantai Menara, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Kejadian ini diawali dari informasi seorang nelayan Desa Baru, Kecamatan Manggar yang pergi melaut dan saat berlayar menemukan mayat manusia dengan posisi terapung. Nelayan tersebut akhirnya kembali ke daratan dan melaporkan peristiwa tersebut ke Posal Manggar. Berdasarkan laporan dari nelayan, Posal Manggar langsung berkoordinasi dengan Pos Basarnas, Polair Polres Manggar, dan BPBD Kabupaten Manggar untuk melaksanakan evakuasi mayat tak dikenal di perairan Belitung Timur. Dan Lanal Kota Baru meninjau serbuan vaksinasi dalam rangka Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-76. Rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun TNI ke-76, Pangkalan TNI Angkatan Laut Kota Baru dan Kodim 1004 Kota Baru mengadakan kegiatan vaksinasi massal kedua kalinya dengan target sasaran 1.000 dosis per hari. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Serbaguna SMA 2 Stagen, Pulau Laut Utara, Kota Baru. Komandan Lanal Kota Baru, Letkol Laut Pelaut Sadaryanto, bersama Komandan Kodim 1004 Kota Baru, Letkol Infantri Roy Fahrul Rozi, serta Forkopimda Kota Baru, meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi massal tersebut yang dilaksanakan setelah rangkaian upacara peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-76 selesai. Dalam sambutannya, Danlanal Kota Baru menyampaikan, kegiatan ini selain mendukung program pemerintah yaitu percepatan pelaksanaan vaksinasi, juga sebagai rangkaian dari peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-76 untuk sasaran vaksin 1.000 dosis per hari untuk masyarakat dan pelajar di Kota Baru. Korcap 13 DJA 2 memberikan bantuan kepada masyarakat transmigran. Berikut liputannya. Di tengah kondisi wabah COVID-19, Korcap 13 Jalasenastri 2 menggencarkan bakti sosial dengan memberikan 200 paket beras kepada masyarakat yang bermukim di daerah transmigran, tepatnya di Desa Tanjung Buka, Kabupaten Bulungan. Baksos dipimpin langsung oleh Ketua Korcap 13 Jalasenastri 2, Nyonya Siska Edi Krisnamurti, didampingi pengurus inti dan Ketua Ranting F. Pasmar 2, serta dan Posal Tanjung Selor. Baksos ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Korcap 13 daerah Jalasenastri Armada 2 dalam rangka membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Ketua Korcap 13 Jalasenastri 2, Nyonya Siska Edi Krisnamurti menyampaikan, baksos di daerah transmigran ini dengan harapan dapat meringankan beban dari masyarakat.
Bu, ini ada sedikit berbagi dari Ibu Jelas Nastri, istri-istri TNI Angkatan Laut ya. Semoga Ibu berkenan dan berkah untuk Ibu dan keluarga. Berarti ya. Kami dari Jelas Nastri Kocak 13 dan juga Yan Marhalan hari ini melaksanakan bakti sosial di pemukiman transmigrasi. Ini ada 2 tempat, di Satuan Pemukiman 6B dan Satuan Pemukiman 7. Pemberian bantuan sosial secara rutin kami laksanakan. Kebetulan memang hari ini kita melaksanakan di daerah transmigrasi. Harapannya kita sedikit berbagi untuk meringankan, apalagi dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Tanggal 13, 1 bulan yang lalu sudah melaksanakan vaksin dosis pertama di daerah sini juga. Insya Allah kita akan melaksanakan vaksin dosis kedua insya Allah dalam waktu yang Komandan Korps Marinir memimpin ziarah nasional di TMP Kadilangu, Batang, Jawa Tengah. Lapor ziarah rombongan dalam rangka memperingati HUT TNI ke-76 tahun 2021. Siap, dimulai. Laksanakan. Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-76 TNI tahun 2021, Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI Marinir Soehartono didampingi Ketua Gabungan Jelas Nastri PG Korps Marinir Nyonya Etta Soehartono memimpin ziarah nasional di Taman Makam Pahlawan Kadilangu, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Ziarah nasional di makam para pahlawan pejuang TNI Angkatan Laut ini dilaksanakan secara serentak yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono di Kompleks Monumen Kalibakung, Tegal, didampingi oleh Wakasal Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono dan para perwira tinggi TNI Angkatan Laut. Tujuan dari kegiatan ziarah nasional ini selain untuk mendoakan para pejuang TNI Angkatan Laut, juga sekaligus untuk mengenang perjuangan para pendahulu TNI yang gugur pada Perang Revolusi Kemerdekaan dan para prajurit ALRI di TMP Bahari Kuningan, Komplek Monumen Kalibakung Tegal, TMP Penggarit Pemalang, TMP Kusuma Bangsa Pekalongan, dan TMP Kadilangu Batang. Baik, terima kasih bahwa dalam rangka HUT TNI ini TNI Angkatan Laut, dalam hal ini Bapak Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono memerintahkan jajarannya untuk melaksanakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan, Jadi bukan hanya di Batang. Kebetulan pada pagi hari ini khususnya di sepanjang Pantura ini ada 5 titik Taman Makam Pahlawan yang kita ziarahi. Komandan Kodik Latal melaksanakan ziarah ke makam Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan serbuan vaksin di pesantren Tebu Ireng, Jombang. Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Nur Hidayat memimpin upacara ziarah di makam Presiden Republik Indonesia keempat Kiai Haji Abdurrahman Wahid di Kompleks Pesantren Tabuireng, Jombang, Jawa Timur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-76 TNI tahun 2021. Kegiatan ziarah dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia untuk menghormati jasa-jasa para pahlawan dan para pendahulu yang telah berjuang dan mendarma baktikan hidupnya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan ziarah ini diikuti oleh prajurit TNI Angkatan Laut yang berdinas di Surabaya dan Jombang. Usai melaksanakan ziarah, dan Kodik Latal berkesempatan meninjau pelaksanaan serbuan vaksinasi serta penyerahan tali ASI kepada para warakawuri dan para veteran kemerdekaan Republik Indonesia. Serbuan vaksinasi ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Tebu Ireng dengan target 4.000 orang ditunjukkan kepada santri dan masyarakat sekitar Pondok Pesantren Tebu Ireng dengan mengerahkan 147 tenaga kesehatan gabungan dari Kodik Latal, Kodim Jombang, Polres Jombang, Dinkes Jombang, dan tim kesehatan dari Pondok Pesantren Tebu Ireng. Seluruh Civitas Akademika STTAL mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-76 tahun 2021. Istirahat,
Dengan menerapkan protokol kesehatan, Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Avando Bastari beserta seluruh sivitas akademika STTAL mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia ke-76 tahun 2021 secara virtual yang digelar di Istana Negara Jakarta Pusat dari kampus STTAL Bumi Moro, Kerembangan, Surabaya. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini, TNI telah berperan aktif untuk menangani pandemi COVID-19, serta melaksanakan serbuan vaksinasi secara berkelanjutan. TNI yang selalu menunjukkan profesionalisme dalam setiap penugasan, pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan termasuk alutsista dalam melaksanakan tugas. Komandan Kodik Latal memimpin upacara wisuda Purna Bakti prajurit dan PNS Kodik Latal tahun 2021. Komandan Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut, Laksamana Madya TNI Nur Hidayat, memimpin upacara wisuda Purna Bakti Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil Kodik Latal tahun 2021 di Lapangan Laut Maluku, Kesatrian Kodik Latal Bumi Moro, Surabaya. Dan Kodik Latal dalam sambutannya menyampaikan bahwa upacara wisuda Purna Bakti ini merupakan salah satu tradisi TNI Angkatan Laut untuk memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada 115 orang anggota Kodik Latal yang terdiri dari 104 orang purnawirawan TNI Angkatan Laut dan 11 orang Reda Tama PNS yang memasuki masa purna tugas dan mengakhiri pengabdian formalnya sebagai anggota dan PNS TNI Angkatan Laut di lingkungan Kodik Latal. Lantamal 7 bersama Kupang Dive Community membersihkan bawah laut kawasan Mako Lantamal 7. Akibat bencana badai angin Seroja yang menerjang wilayah Nusa Tenggara Timur beberapa waktu yang lalu, mengakibatkan banyaknya terumbu karang yang rusak dan sampah menumpuk di dasar laut perairan markas Komando Lantamal 7 Kupang. Oleh karena itu, staf potensi maritim Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 7 Kupang bersama komunitas klub selam pemerhati lingkungan perairan Kota Kupang atau Kupang Dive Community melaksanakan pembersihan bawah laut kawasan pantai markas Komando Lantamal 7 Kupang, Nusa Tenggara Timur, sekaligus dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-76 TNI tahun 2021. Personel Lantamal 6 Makassar mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-76 tahun 2021 dengan virtual di ruang yang terbuka. Prajurit dan pegawai negeri sipil Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 6 Makassar mengikuti upacara secara virtual dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Tentara Nasional Indonesia tahun 2021. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 TNI tahun 2021 pada tahun ini mengangkat tema Bersatu, Berjuang, Kita Pasti Menang, dipusatkan di halaman Istana Merdeka Jakarta dengan Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Haji Insinyur Joko Widodo. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 TNI secara virtual di Lantamal 6 Makassar juga berjalan dengan lancar dan hikmat. Sebelum menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 TNI secara virtual, Lantamal 6 Makassar telah melaksanakan berbagai kegiatan antara lain donor darah, bakti sosial, serbuan vaksin, bersih-bersih pantai dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan. Ya netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Saya Nabila beserta seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jalos Veva, Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.